Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai rangka acuan konseptual atau conceptual framework untuk pelaporan keuangan. Nah, untuk bab ini saya menggunakan bukunya Kiso, Wagen, dan Warfield IFRS Second Edition, di mana bab ini juga akan dibagi menjadi 3 bagian, 3 konten. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai apa itu conceptual framework atau rangka acuan konseptual. Kemudian kita akan membahas 3 level yang ada pada rangka acuan konseptual. Nah, rangka acuan konseptual ini merupakan suatu kerangka dasar untuk dengan tujuan menghasilkan petunjuk-petunjuk atau acuan-acuan terkait dengan pembuatan pelaporan keuangan, terutama dalam pembuatan standar akuntansi yang berlaku umum. Sehingga sebelum kita lihat nanti bagaimana standar itu memberikan panduan mengenai bagaimana cara pembuatan laporan dan pelaporan keuangan, kita lihat dulu kerangka yang mendasari dari standar tersebut yang kita sebut sebagai kerangka acuan konseptual. Kalau di Indonesia, kerangka acuan konseptual ini pada PSAK namanya adalah KDPPLK atau kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, tapi kalau dalam IFRS ini namanya adalah conceptual framework. Jadi itu dua hal yang sama namun diterjemahkan sesuai dengan bahasa masing-masing negara yang membuat standar. Oke, kita mulai saja apa itu kerangka acuan konseptual. Nah, kita nanti akan belajar mengenai apa itu kegunaan dari kerangka acuan konseptual. Nah, kerangka konseptual tadi memang tujuan utamanya adalah bagaimana caranya membentuk suatu aturan dan panduan terkait dengan tata cara ataupun standar-standar yang kita gunakan untuk membuat laporan dan pelaporan keuangan. Sehingga kerangka acuan konseptual ini dibutuhkan oleh yang pertama adalah pembuat aturan atau pembuat standar atau regulator, di mana dia harus membuat suatu standar yang terkait dengan konsep pembuatan pelaporan keuangan. Nah, yang biasanya nanti membuat standar itu kalau IFRS yang Dewan Pembuat Standarnya atau organisasi yang membuat standarnya adalah International Accounting Standard Board, tapi kalau di Indonesia yang membuat standar adalah IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, tepatnya DSAK ya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, rangka acuan konseptual ini digunakan bagi para pembuat standar ini sebagai acuan ataupun sebagai rangka ya atau sebagai panduan bagaimana cara membuat standar akuntansi keuangan yang berlaku umum sehingga tujuan utamanya bisa tercapai yaitu menyediakan informasi bagi para stakeholder atau pengambil keputusan ataupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Sehingga nanti standar yang dihasilkan dari yang mengacu pada kerangka konseptual ini menjadi standar yang konsisten dan bermanfaat bagi berbagai pihak. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana usaha untuk membangun sebuah kerangka konseptual. Nah, sebenarnya kerangka konseptual ini telah dikembangkan dari mulai akuntansi itu menjadi sebuah kebutuhan pada transaksi bisnis ataupun pada operasional suatu unit bisnis seperti itu. Sehingga sebelum kita melihat standar, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu bagaimana sih kerangka acuan konseptualnya yang membangun standar tersebut sehingga kita bisa memahami apa tujuan dari standar-standar dan logika di balik pembuatan standar akuntansi keuangan. Nah, pengembangan kerangka acuan konseptual ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah the objective or general purpose financial reporting atau tujuan dari pelaporan keuangan secara umum gitu ya. Yang kedua adalah the reporting entity atau
entitas yang dilaporkan. Yang ketiga adalah karakteristik kualitatif informasi akuntansi atau qualitative characteristic of useful financial information. Dan yang keempat adalah framework-nya itu sendiri yang terdiri dari yang pertama adalah underlying assumption atau asumsi dasar. Kemudian yang kedua adalah elemen dari laporan keuangan, the element of financial statement. Yang ketiga adalah recognition of the elements of financial statement atau pengakuan dari elemen laporan keuangan. Yang keempat adalah measurement of the elements of financial statement atau pengukuran dari elemen laporan keuangan. Dan juga yang terakhir konsep of capital and capital maintenance atau konsep dari modal dan pemeliharaan modal. Nah, nanti kita akan banyak belajar mengenai kerangka ini menggunakan 4 konsep utama dari rangka acuan konseptual, kecuali mungkin nanti yang kurang banyak kita bahas adalah yang chapter 2. Karena itu nanti akan memerlukan banyak usaha untuk memahami ini, sehingga kita skip dulu di bab ini. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu garis besar dari kerangka acuan konseptual, di mana dibagi menjadi 3 level. Level yang pertama tadi adalah tujuan dari pelaporan keuangan. Level yang kedua adalah karakteristik kualitatif dan juga elemen laporan keuangan. Level yang keempat adalah konsep pengakuan atau recognition, pengukuran atau measurement, dan juga konsep disclosure atau pengungkapan. Sehingga kita akan mempelajari masing-masing level yang ada pada konseptual framework ini atau kerangka acuan konseptual, sehingga kita bisa memahami maksud dari standar-standar dan bagaimana praktek akuntansi itu dilakukan untuk menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat bagi para stakeholder. Nah, ini adalah piramida dari 3 level kerangka acuan konseptual, di mana first levelnya tadi adalah tujuan dari pelaporan keuangan. Level yang kedua ada 2, yaitu karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan juga elemen laporan keuangan. Level yang ketiga adalah konsep mengenai asumsi, prinsip, dan juga keterbatasan dari informasi akuntansi itu sendiri. Nah, pada level pertama, yaitu tujuan laporan keuangan ini adalah untuk menjawab pertanyaan why. Kenapa kita menggunakan akuntansi dan mengembangkan akuntansi dan mempraktekkan akuntansi itu sendiri. Yaitu untuk provide information about the reporting entity that is useful to present and potential equity investors, lenders, and other creditors in their capacity as capital providers. Yaitu untuk menyajikan informasi mengenai perusahaan atau entitas atau unit bisnis yang bermanfaat bagi penyandang dana atau penyedia dana atau investor, baik yang sudah ada maupun yang potensial atau calon investor, kepada lenders atau biasanya orang yang menyediakan dana tapi tidak orang yang meminjamkan dana gitu ya, dan juga kreditor. Kalau bedanya lender sama kreditor itu biasanya kalau lenders itu adalah memang perusahaan lain atau sejenis lembaga keuangan dan bank. Kalau kreditor itu adalah biasanya melalui mekanisme pembelian obligasi seperti itu. Sehingga tujuan utamanya intinya adalah menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kinerja keuangan suatu entitas bisnis ataupun organisasi. Level yang kedua ada karakteristik informasi akuntansi atau karakteristik kualitas informasi akuntansi yang harus dipenuhi oleh pembuat laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Di antaranya adalah kualitas fundamental dan juga kualitas tambahan. Kemudian level kedua ini juga akan membahas mengenai elemen laporan keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Level yang ketiga nanti kita akan membahas mengenai asumsi dasar akuntansi yang terdiri dari entitas ekonomi,
going concern itu adalah kelangsungan usaha, yang ketiga monetary unit atau unit moneter, periodisitas akuntansi, dan juga accrual basis. Sedangkan prinsip akuntansi nanti akan kita bahas terkait dengan pengukuran atau measurement, pengakuan pendapatan atau revenue recognition, pengakuan beban atau expense recognition, dan juga full disclosure atau pengungkapan secara penuh. Dan yang terakhir di level ketiga yang nanti akan kita bahas adalah mengenai keterbatasan akuntansi, yaitu terkait dengan cost. Oke. Kita mulai dulu pembahasan level pertama, yaitu terkait dengan tujuan dari pelaporan keuangan. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi terkait dengan kinerja keuangan atau financial performance dari suatu organisasi bisnis utamanya, terutama yang profit oriented, karena biasanya hal ini bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan yang memang tujuan utamanya adalah profitabilitas, di mana stakeholdernya lebih beragam ya, terdiri dari investor, baik itu investor potensial ataupun memang sudah menjadi investor, kreditor, lenders, kemudian ada manajemen, pemilik, pemerintah, masyarakat, sampai dengan pegawai perusahaan tersebut. Sehingga informasi tersebut bisa digunakan oleh para stakeholder tadi untuk mengambil keputusan atau making decision terkait dengan keputusan bisnis seperti itu. Nah, dalam tujuan ini biasanya nanti akan diungkapkan adalah semua informasi yang relevan atau berkaitan dengan kinerja perusahaan, misalnya ada aset, kemudian ada utang, ataupun arus kas masuk dan keluar perusahaan, dan informasi lain yang dianggap relevan terhadap kebutuhan para stakeholder. Oleh karena itu nanti kalau teman-teman lihat bahwa laporan keuangan saat ini sudah bertransformasi cukup luas, sehingga banyak sekali supplementary information yang disajikan pada laporan keuangan, sehingga kalau teman-teman download laporan keuangan di IDX gitu ya, bisa sampai ada laporan keuangan yang bisa terdiri dari 200 lembar atau bahkan 1000 lembar, karena banyaknya informasi yang ingin disampaikan oleh perusahaan yang diharapkan bermanfaat bagi stakeholder dan tentu saja menguntungkan perusahaan itu sendiri, sehingga memang informasinya sudah sangat luas tetapi tetap terkait dengan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian kita lihat apa itu karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. Apa itu karakteristik kualitatif informasi akuntansi? IASB sebagai badan pembuat standar akuntansi global IFRS mengidentifikasikan apa itu karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi, yaitu bagaimana suatu informasi akuntansi itu memiliki kualitas yang menjadikannya bermanfaat daripada tidak bermanfaat bagi para pengambil keputusan, yaitu stakeholder. Jadi bagaimana informasi akuntansi yang disajikan oleh perusahaan itu memang benar bermanfaat bagi stakeholder, sehingga dapat digunakan oleh para stakeholder itu dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi tidak diharapkan bahwa informasi akuntansi yang dibuat dan disajikan sedemikian rupa dan butuh banyak usaha itu menjadi tidak bermanfaat bagi stakeholder, sehingga perlu adanya karakteristik kualitatif, kualitas yang menjadi karakter dari informasi akuntansi itu agar tadi memenuhi tujuan dari pelaporan keuangan, yaitu menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti tadi disampaikan di depan, sebenarnya karakteristik kualitatif informasi akuntansi itu dibagi menjadi dua, yaitu fundamental qualities atau kualitas dasar, kualitas fundamental, dan juga ada enhancing qualities, kualitas tambahan, kualitas pengembangan lagi gitu ya, atau kualitas yang lebih meningkatkan lagi manfaat dari si informasi akuntansi ini. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai hierarki kualitas akuntansi. Yang paling atas ini adalah kita mengidentifikasikan siapa sih para pemakai laporan keuangan atau informasi akuntansi dan juga karakteristiknya. Artinya apa? Bahwa kita
harus memahami siapa stakeholder kita dan apa kebutuhan mereka, sehingga kita bisa menyajikan informasi yang relevan dengan kebutuhan mereka gitu ya. Tentu saja dibatasi dengan cost, karena semakin banyak informasi yang disajikan, semakin tinggi cost yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menyajikan informasi tersebut. Kemudian, kriteria utama dari informasi tersebut adalah digunakan sebagai decision usefulness atau bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan para stakeholder. Sehingga dari sini kita bisa lihat fundamental qualities yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi dibagi jadi dua. Yang pertama ada relevance dan yang kedua adalah faithful representation. Nah, kita akan bahas masing-masing per kualitas, yaitu relevan dan juga faithful representation beserta ingredients, dan nanti pada akhirnya kita akan membahas mengenai enhancing qualities-nya. Nah, yang pertama adalah relevan, di mana suatu informasi itu harus relevan terhadap kebutuhan para pemakai informasi, yaitu para stakeholder. Jadi, masing-masing stakeholder itu harus mendapatkan kebutuhan terkait dengan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan yang disajikan dalam pelaporan keuangan. Nah, relevan tadi artinya lebih jauh lagi adalah bahwa informasi akuntansi yang disajikan dalam pelaporan keuangan itu harus mampu untuk membuat perbedaan pada saat mereka para stakeholder ini mengambil keputusan. Artinya memang berpengaruh terhadap keputusan yang akan mereka ambil berdasarkan informasi akuntansi yang disajikan dalam pelaporan keuangan, sehingga informasi tersebut memang berguna dan bermanfaat dan bisa digunakan oleh para stakeholder dalam pengambilan keputusan bisnis terkait dengan suatu entitas bisnis yang menyajikan informasi tersebut. Nah, untuk kualitas relevan ini ada 3 ingredients atau 3 bahan utama gitu ya, kayak masak-memasak nih. Ada predictive value, ada confirmatory value, dan yang terakhir ada materiality. Nah, masing-masing ingredients ini harus dipenuhi oleh si laporan keuangan ini agar menghasilkan informasi dengan kualitas relevan. Yang pertama adalah predictive value atau daya prediksi, bahwa suatu informasi keuangan harus memiliki predictive value atau kemampuan untuk memprediksi yang dapat memberikan para pemakai informasi tersebut predictive process used by investor to form their own expectation about the future. Jadi suatu informasi itu harus memiliki daya prediksi yang bisa membantu pemakainya, yaitu stakeholder tadi, dalam rangka membuat ekspektasi mengenai unit bisnis, bagaimana sih kinerjanya di masa yang akan datang. Kira-kira kalau saya minjemin uang ke perusahaan A, dikembaliin nggak ya? Dan bisa nggak saya dapat keuntungan dari meminjamkan uang tersebut? Atau misalnya, manajemen kalau misalnya mau diversifikasi bisnis gitu ya, atau ekspansi bisnis menggunakan dana perusahaan itu, kira-kira di masa yang datang itu manfaatnya seperti apa ya, mampu tidak dilakukan ya, sehingga suatu informasi yang tadi relevan itu salah satu keharusan yang dimiliki adalah mampu memberikan daya prediksi bagi pemakainya terkait dengan ekspektasi stakeholder ini terhadap satu unit bisnis di masa yang akan datang. Yang kedua adalah confirmatory value atau daya kemampuan untuk mengkonfirmasi sesuatu. Jadi bahwa informasi akuntansi itu membantu pengguna untuk mengkonfirmasi terkait dengan ekspektasi yang pernah mereka buat terkait dengan unit bisnis. Jadi misalnya dengan informasi akuntansi tersebut benar bahwa ekspektasi yang dibuat oleh stakeholder ketika misalnya dia bertindak sebagai investor ataupun kreditur perusahaan atau manajemen perusahaan, bahwa keputusannya itu tepat diambil, dia mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang telah diterima dari laporan keuangan, sehingga dia bisa mengkonfirmasi apakah
apakah informasi tersebut bermanfaat dalam pengambilan keputusannya dalam rangka memenuhi ekspektasi yang mereka buat berdasarkan informasi akuntansi yang mereka gunakan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ingredients dari relevan yang ketiga adalah materiality, di mana information is material if omitting it or misstating it could influence decision that user make on the basis of the reported financial information. Jadi suatu informasi itu dianggap material, bukan terkait dengan uang ya, tetapi memang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dari para pemakai laporan keuangan. Artinya apa? Kalau memang dia sifat informasi itu material, artinya memang informasi tersebut memang memiliki nilai dan memiliki manfaat bagi pengambilan keputusan para stakeholder ini. Artinya informasi itu penting kedudukannya dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para stakeholder. Tapi kalau informasi yang tidak material itu artinya ya informasi itu memang tidak penting dan tidak bermanfaat bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan. Sehingga materialitas ini adalah terkait bagaimana informasi itu mempengaruhi, influence keputusan yang diambil oleh para stakeholder dalam rangka pengambilan keputusan bisnis berdasarkan informasi akuntansi yang disajikan dalam pelaporan keuangan. Jadi inilah 3 komponen utama dari kualitas utama relevan terkait dengan karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Yang kedua adalah faithful representation atau menyajikan hal yang benar, yang sesungguhnya gitu ya. Nah, faithful representation ini juga bisa diartikan bahwa jumlah dan juga deskripsi yang jumlah dan deskripsi terkait dengan informasi keuangan yang disajikan dalam pelaporan keuangan itu memang sesuai dengan apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh suatu perusahaan. Misalnya dia melaporkan laba, ya memang ada laba yang terjadi dari operasi perusahaan selama 1 tahun misalnya. Atau kalau misalnya dia melaporkan rugi, ya memang terjadi kerugian pada operasi perusahaan satu periode tertentu. Nah, untuk faithful representation ini ada 3 komponen utama yang harus dipenuhi oleh suatu informasi agar dia memenuhi kualitas faithful representation. Yang pertama adalah completeness. Bahwa untuk memenuhi suatu kualitas faithful representation, maka semua informasi yang disajikan dalam laporan dan pelaporan keuangan ini harus komplit, atau dengan kata lain semua informasi yang memang relevan dan juga memang menjadi kebutuhan para stakeholder ini disajikan secara menyeluruh dalam pelaporan dan laporan keuangan seperti itu, sehingga stakeholder itu mendapatkan informasi yang lengkap. Komponen yang kedua yaitu netral, di mana maksudnya neutrality di sini adalah bahwa perusahaan tidak boleh memilih informasi yang bermanfaat hanya untuk salah satu pihak saja. Artinya informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan itu, yang perusahaan nggak boleh milih-milih bahwa informasi yang yang dibuat di pelaporan keuangan itu hanya menguntungkan bagi perusahaan saja, tetapi harus demi kepentingan para stakeholder termasuk investor, kreditor, pemerintah, auditor, masyarakat, pegawainya, dan juga sampai dengan manajemen perusahaan. Jadi harus netral sifat informasinya, nggak boleh memihak pihak manapun. Yang ketiga adalah free from error, yaitu sebuah informasi yang memiliki kualitas bebas dari kesalahan, sehingga tadi ya mendukung bahwa informasi tersebut memberikan feedback positif bagi para pemakainya dalam hal pengambilan keputusan. Artinya memang kalau bisa pelaporan keuangan itu minim dari kesalahan. Kenapa saya katakan minim dari kesalahan? Karena tidak mungkin 100% bebas dari kesalahan, terutama karena kita menyajikan informasi akuntansi itu adalah dalam berupa perhitungan dan estimasi seperti itu. Sehingga error yang terjadi itu kalau bisa sangat
meminimalisir gitu ya, sehingga informasi tersebut memang memberikan informasi yang sesungguhnya bebas dari error, setidaknya diminimalisir, karena tadi saya ulangi tidak mungkin 100% bebas dari error seperti itu. Nah, untuk mahasiswa saya pertanyaannya nih, untuk informasi akuntansi yang free from error ini, kira-kira tadi seperti yang saya katakan bahwa tidak mungkin informasi akuntansi itu bebas dari 100% kesalahan. Pasti ada kesalahan yang bisa ditoleransi. Kira-kira mengapa kemudian informasi akuntansi tadi saya katakan bahwa tidak mungkin bebas dari 100% kesalahan. Jadi, mengapa informasi akuntansi tidak mungkin bebas dari 100% error? Itu penyebabnya apa? Nah, silahkan itu dijawab setelah kuliah kita, setelah teman-teman menyaksikan video ini. Silahkan dijawab di LMS ya. Oke, nanti saya kasih platformnya. Nah, kemudian itu tadi karakteristik kualitatif utama dari informasi akuntansi, yaitu relevant dan faithful representation. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada enhancing qualities atau kualitas tambahan yang digunakan atau bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas dari informasi akuntansi, karena banyaknya stakeholder yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Yang pertama adalah comparability, verifiability, timelines, dan understandability. Oke, kita lihat yang pertama, enhancing qualities yang pertama yaitu comparability. Yaitu informasi yang that is measured and reported in a similar manner for different companies is considered comparable. Jadi intinya, bagaimana suatu informasi yang disajikan oleh perusahaan pada pelaporan keuangannya itu bisa dibandingkan dengan informasi sejenis perusahaan tersebut di tahun yang berbeda, atau bisa dibandingkan dengan informasi perusahaan lain yang sejenis atau bahkan berbeda dari perusahaan tersebut. Misalnya laporan keuangan Garuda. Laporan keuangan Garuda ini harus memiliki kualitas bisa dibandingkan, misalnya laporan keuangan Garuda tahun 2019 bisa dibandingkan dengan laporan keuangan Garuda tahun 2018, 2017, atau bahkan 2020. Dan juga laporan tersebut bisa dibandingkan dengan laporan keuangan misalnya perusahaan Lion Air gitu ya, atau bahkan bisa dibandingkan dengan perusahaan lain yaitu misalnya Krakatau Steel. Sehingga comparability quality ini harus dimiliki oleh suatu laporan keuangan untuk meningkatkan kebermanfaatan dari kualitas informasi keuangan itu sendiri bagi para pengambil keputusan. Jadi itu maksud dari comparability qualities. Yang kedua yaitu variability. Variability occurs when independent measures using the same method obtain similar result. Artinya bahwa bagaimanapun metode stakeholder dalam mengukur atau menggunakan atau melakukan analisis laporan keuangan, hasilnya tuh akan kurang lebih sama. Jadi memang dapat dibuktikan bahwa informasi tersebut memang handal, sehingga memang bisa dikatakan informasi akuntansi yang disajikan oleh perusahaan dalam pelaporan keuangannya itu variabel, dapat diverifikasi kebenarannya bagaimanapun metode analisinya, karena analisa laporan keuangan itu kan metodenya banyak sekali ya, sehingga bagaimanapun metode dari para stakeholder menggunakan informasi tersebut termasuk melakukan analisa laporan keuangan dalam laporan keuangan suatu perusahaan, itu hasilnya, kesimpulan yang ditarik itu kurang lebih akan similar atau sama, sehingga dikatakan suatu laporan keuangan atau pelaporan keuangan itu memiliki kualitas variability atau variabilitas. Selanjutnya yaitu kualitas timelines. Timelines means having information available to decision makers before it loses its capability to influence decision, yaitu informasi
di mana informasi tersebut memang tersedia bagi para penyaji, bagi para pihak-pihak berkepentingan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Artinya apa? Bahwa informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan itu harus tepat waktu, sehingga para stakeholder tersebut memang benar mendapatkan kualitas itu, mendapatkan informasi akuntansi tersebut tepat pada waktunya ketika dia mau mengambil keputusan misalnya terkait dengan investasi atau peminjaman dana. Contohnya, kalau teman-teman sebagai investor mau invest di suatu perusahaan, misalnya sekarang kan tahun 2021, yang tersedia adalah laporan keuangan perusahaan tahun 2010. Kira-kira informasi tersebut masih bermanfaat nggak bagi pengambilan keputusan kita sekarang? Pasti kurang bermanfaat dibandingkan kalau yang kita dapatkan adalah laporan keuangan tahun 2019 atau tahun 2020, yaitu current information atau informasi terkini yang memang tepat waktu pada saat kita butuhkan saat ini. Jadi tidak informasi yang sudah kadaluarsa seperti itu. Yang terakhir adalah understandability, di mana suatu informasi tersebut harus mudah dipahami oleh stakeholder dengan latar belakang apapun, dimanapun, dan dengan karakteristik sendiri-sendiri dari masing-masing stakeholder tersebut. Makanya kenapa sih laporan keuangan itu ada formatnya, kemudian disajikan dalam satu mekanisme tertentu, sehingga semua stakeholder apapun tadi asalnya, kebutuhannya, latar belakangnya itu mampu memahami informasi yang kita sajikan dalam pelaporan keuangan, sehingga dia bisa membuat keputusan berdasarkan informasi yang kita sajikan dalam pelaporan keuangan. Kira-kira inilah kualitas tambahan dari suatu informasi akuntansi agar memenuhi tujuan utamanya, yaitu bermanfaat bagi decision usefulness atau pengambilan keputusan para stakeholder laporan keuangan. Oke, pertanyaan kedua untuk mahasiswa saya, mengapa sih jabarkan opini Anda, mengapa informasi akuntansi ini harus memenuhi semua karakteristik kualitatif yang ada pada kerangka acuan konseptual ini. Jelaskan opini Anda dari sudut pandang stakeholder, baik Anda sebagai investor, kreditor, ataupun manajemen perusahaan itu sendiri. Itu pertanyaan kedua. Kemudian kita akan melihat level kedua dari konseptual framework ya, yaitu elemen dasar dari laporan keuangan. Nah, kita lihat di sini elemen dasar atau basic elemen dari laporan keuangan, artinya informasi apa yang harus ada pada pelaporan keuangan. Informasi dasar apa yang harus ada dalam laporan keuangan, yaitu adalah terkait dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan, liabilitas, ekuitas, pendapatan, sampai dengan beban yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama adalah terkait dengan aset. Apa itu aset? Aset adalah a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity. Jadi, aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi di masa lalu, di mana dari aset tersebut perusahaan ini mengharapkan adanya manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan. Nah, contohnya untuk memahami pengertian ini, contohnya misalnya persediaan gitu ya. Persediaan itu merupakan aset yang memang dimiliki oleh perusahaan, katakanlah perusahaan dagang, yang juga dikendalikan, artinya persediaan itu memang benar milik perusahaan, sehingga perusahaan bisa melakukan apapun terhadap perusahaan, bisa menjualnya, bisa menyimpannya, atau bahkan membuangnya gitu ya. Nah, persediaan ini berasal dari transaksi masa lalu. Transaksi masa lalu di sini adalah pembelian persediaan atau
produksi dari persediaan itu sendiri. Jadi perusahaan itu kan ada yang membeli persediaan untuk dijual lagi atau memproduksi sendiri barang atau persediaannya untuk dijual gitu ya. Di mana dari persediaan ini perusahaan itu berharap akan mendatangkan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan di masa yang ke depan. Artinya apa? Kalau persediaan ini dijual, harapannya adalah perusahaan mendapatkan aliran kas, syukur-syukur perusahaan itu mendapatkan laba dari proses penjualan persediaan. Nah, saya harapkan ini bisa membantu teman-teman memahami pengertian dari aset. Aset itu ada apa aja sih? Ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu adalah aset yang umur ekonomisnya atau manfaatnya itu bisa diperoleh dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya ada kas dan setara kas, ada piutang, ada persediaan, ada perlengkapan, dan juga investasi jangka pendek. Kalau aset tetap tuh biasanya merupakan aset yang manfaat ekonominya itu akan dirasakan lebih dari 1 tahun. Contohnya misalnya ada tanah, gedung, bangunan, peralatan, kendaraan, dan properti investasi ataupun investasi jangka panjang seperti itu. Ada juga aset tidak berwujud ya, di mana itu merupakan aset-aset yang nggak memiliki wujud fisik tetapi tetap memberikan manfaat bagi perusahaan. Misalnya ada copyright, paten, kemudian franchisee, organizational cost, dan lain sebagainya. Elemen laporan keuangan yang kedua yaitu liability atau liabilitas atau utang. Pengertiannya di sini menurut Kiso adalah a present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of resources embodying economic benefit. Maafkan bahasa Inggris saya teman-teman. Yaitu kewajiban sekarang yang dimiliki oleh perusahaan yang arising timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya diekspektasikan akan mengakibatkan aliran keluar dari sumber perusahaan dibandingkan, maksudnya aliran keluarnya itu adalah biasanya berupa arus keluar dari sumber daya perusahaan, baik bisa kas ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi kewajiban ini timbul dari transaksi masa lalu perusahaan. Misalnya perusahaan bangun gedung, tapi uang yang digunakan untuk membangun gedung itu berasal dari kredit. Maka kejadian masa lalunya adalah membangun gedung dengan kredit. Konsekuensinya sekarang adalah perusahaan jadi memiliki kewajiban untuk membayar kredit tersebut, di mana membayar kreditnya ini adalah dengan adanya outflow of resources atau aliran keluar dari sumber daya, bisa uang atau alat pembayaran lainnya yang diterima oleh kreditor, seperti itu. Elemen yang ketiga yaitu equity atau ekuitas, yaitu the residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities. Jadi equity adalah sisa dari aset setelah dikurangi liabilitas gitu ya. Jadi sebenarnya ini masuk ke persamaan dasar akuntansi ya, di mana aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, sehingga kalau mau mencari ekuitas kan aset dikurangi liabilitas. Jadi sisa dari aset setelah dihitung untuk menghitung setelah dihitung berapa yang diperlukan untuk melunasi utangnya adalah disebut ekuitas atau modal perusahaan. Yang keempat adalah income, yaitu increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancement of asset or decreases of liabilities that result in increases in equity other than those relating to contribution from equity participants. Jadi, kenaikan dari manfaat ekonomi selama periode akuntansi tertentu dengan bentuk aliran kas masuk atau peningkatan aset atau pengurangan liabilitas yang mengakibatkan naiknya ekuitas selain dari transaksi terkait dengan
pemilik maupun penyandang dana. Contohnya seperti ini. Jadi ketika perusahaan itu tadi punya persediaan, kemudian menjual persediaan tersebut, maka dia akan mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan yang dia dapatkan itu bisa dalam bentuk aliran kas masuk ketika memang melakukan penjualan secara tunai atau kenaikan piutang ya kalau misalnya penjualan secara kredit, atau misalnya kenapa kemudian pendapatan bisa menurunkan utang, misalnya ternyata si pembeli ini merupakan kreditornya perusahaan sehingga ada perjanjian tertentu di sini bahwa ketika perusahaan menjual barangnya kepada kreditor, daripada bayar repot-repot kreditornya tuh bayar ke perusahaan, lebih baik itu akan mengurangi jumlah utangnya, misalnya seperti itu juga bisa. Dimana dalam persamaan dasar akuntansi ini, income akan menambah ekuitas ya. Jadi income atau laba atau pendapatan itu pasti menambah ekuitas dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah expenses atau beban. Beban adalah decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletion of asset or incurrences of liabilities then result in decreases in equity other than those relating to distribution to equity participants. Jadi beban ini adalah penurunan dari manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk aliran kas keluar atau depresi dari aset atau kenaikan dari liabilitas yang mengakibatkan penurunan dari ekuitas yang tidak berasal dari transaksi pihak-pihak yang berelasi dengan perusahaan, yaitu misalnya yang tidak berkaitan dengan transaksi distribusi ekuitas terhadap para pemegang saham seperti itu atau pemilik perusahaan. Jadi beban ini muncul ketika perusahaan melakukan operasionalnya, misalnya dia bayar beban listrik, bayar gaji, beli bahan baku dan lain sebagainya gitu ya. Dimana beban ini lebih tepatnya adalah ketika kita mengeluarkan suatu sumber daya dan kita sudah selesai merasakan manfaatnya, maka kita anggap itu sebagai beban. Nah, contoh dari beban ini adalah ketika tadi ya kita membayar gaji karyawan ataupun membayar listrik, overhead pabrik dan lain sebagainya. Atau beban itu juga bisa dalam bentuk penurunan nilai aset. Kita tahu kalau nilai aset itu kan semakin lama pasti semakin berkurang ya dengan mekanisme penyusutan seperti itu. Sehingga beban ini pasti nanti akibatnya adalah mengurangi porsi dari ekuitas gitu ya. Nah, untuk tadi saya belum menjelaskan bahwa beban ini transaksi yang mengakibatkan beban ini adalah bukan transaksi yang terkait dengan distribution to equity partisipan. Jadi tidak termasuk di dalamnya pembayaran dividen atau distribusi laba kepada para pemegang saham. Jadi distribusi laba kepada para pemegang saham itu tidak dianggap sebagai beban ya. Begitu juga dari pengertian income tadi bahwa penambahan modal itu tidak termasuk sebagai pendapatan. Jadi pendapatan itu hanya murni dari kegiatan operasional perusahaan dalam rangka penjualan barang atau jasa. Expense juga iya ya, dalam rangka operasional perusahaan maka dia muncul expense sehingga distribusi laba ataupun pendapatan kepada pemilik perusahaan atau kepada pemegang saham itu tidak termasuk dianggap sebagai beban. Jadi diklasifikasikan sendiri, contohnya adalah tadi dividen seperti itu. Nah, ini tadi adalah elemen-elemen laporan keuangan yang harus muncul dalam pelaporan keuangan atau dalam laporan keuangan sebagai informasi basic, informasi dasar yang memang merupakan informasi yang sangat penting bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan. Oke, pertanyaan ke berapa ya? Ketiga ya tadi ya. Pertanyaan ketiga tadi, coba jelaskan
persamaan dasar akuntansi terkait dengan elemen laporan keuangan ini secara lengkap sampai dengan keterlibatan pendapatan, beban, laba, dan juga rugi. Oke? Oke, next. Ini ada pertanyaan, silahkan nanti dibaca sendiri ya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai asumsi dasar dari akuntansi sebagai level ketiga dalam konseptual framework ini. Nah, asumsi dasar dari akuntansi ini ada 5 yang kita gunakan. Sebenarnya banyak para pakar akuntansi yang memiliki asumsi dasar dan juga prinsip dasar akuntansi, namun yang banyak digunakan ini kebetulan sama dengan yang disajikan dalam bukunya Kiso. Ada 5, yaitu economic entity, going concern, monetary unit, periodicity, dan juga accrual. Yang pertama adalah economic entity. Company keeps its activities separate from its owner and other business unit. Jadi gini teman-teman, sebelum kita mempelajari ini saya lupa mau jelasin dulu apa yang dimaksud dengan asumsi dasar. Asumsi dasar adalah bagaimana kita mengasumsikan laporan keuangan itu sebagai informasi yang benar-benar memberikan sebagai informasi yang memang benar-benar terkait dengan suatu unit bisnis gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus punya batasan-batasan atau asumsi-asumsi yang harus diterapkan dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Di antaranya ada economic entity. Bahwa kegiatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan oleh perusahaan itu merupakan kegiatan perusahaan, bukan kegiatan pemilik perusahaan. Artinya apa? Economic entity memberikan batasan bahwa kegiatan perusahaan itu harus terpisah dari pemiliknya, sehingga laporannya juga dipisahkan. Artinya, laporan keuangan perusahaan itu adalah murni kegiatan perusahaan, bukan kegiatan pemilik perusahaan ya. Jadi, inilah basis dari economic entity. Yang kedua adalah going concern. Artinya adalah company to last long enough to fulfill objectives and commitment. Jadi laporan keuangan itu dibuat seolah-olah perusahaan itu akan hidup selamanya untuk mencapai tujuannya dan juga untuk menjalankan komitmennya, misalnya dia punya visi, misi, dan lain sebagainya. Jadi laporan keuangan itu dibuat seolah-olah perusahaan itu akan hidup selamanya gitu ya. Kemudian contohnya adalah kenapa kemudian perusahaan itu menyajikan aset ya. Artinya apa? Bahwa kalau perusahaan itu punya aset, maka perusahaan itu punya sumber daya untuk terus beroperasi sehingga dia bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, bisa going concern. Itu salah satu implementasi dari basic asumsi going concern. Yang ketiga yaitu monetary unit. Money is the common denominator. Artinya apa? Bahwa informasi tersebut agar memenuhi karakteristik kualitatif informasi akuntansi salah satunya adalah understandability. Dan memang yang diinginkan oleh stakeholder adalah melihat kinerja keuangan perusahaan, maka informasi utama dalam pelaporan dan laporan keuangan itu bahasannya menggunakan bahasa unit moneter. Artinya aset itu informasinya disajikan dalam bentuk satuan uang. Aset perusahaan itu berapa sih? Utang perusahaan berapa, ekuitas perusahaan berapa itu dalam satuan unit moneter agar semua stakeholder itu bisa mengerti dan bisa melakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang keempat adalah periodicity, di mana perusahaan ini dapat memisahkan aktivitas ekonominya dalam periode waktu. Artinya, memang untuk memudahkan perusahaan dan juga stakeholder laporan keuangan itu dibuat ada cut-off-nya, ada periodisasi waktunya. Misalnya dibuat 1 tahun sekali sehingga menghasilkan laporan keuangan tahunan atau annual statement, atau laporan keuangan per semester 6 bulan sekali, atau kuartalan per 3 atau 4 bulan sekali seperti itu. Sehingga cut-off-nya itu mempermudah perusahaan dalam menyajikan informasinya dan mempermudah stakeholder dalam mendapatkan dan menganalisa informasinya sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan seperti itu.
Dan yang terakhir adalah accrual basis of accounting. Transaction are recorded in the periods in which the events occur. Jadi transaksi itu dicatat pada saat terjadinya transaksi yang kita kenal sebagai accrual, dasar accrual saat ini. Jadi transaksi tidak dicatat pada saat kas masuk atau kas keluar, tapi pada saat terjadinya transaksi yang mengakibatkan perubahan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Makanya kan dalam siklus akuntansi itu kita harus melakukan yang namanya identifikasi transaksi. Transaksi apa aja yang kita masukkan ke dalam sistem informasi akuntansi yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan. Dan kita mencatatnya itu berdasarkan terjadinya, bukan berdasarkan kapan kas masuk atau kas keluar. Itulah pengertian dari accrual basis of accounting. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya untuk mahasiswa saya. Jelaskan contoh-contoh implementasi dari masing-masing asumsi ini pada laporan keuangan. Contohnya, bagaimana perusahaan itu mengimplementasikan asumsi economic entity dalam pembuatan laporan keuangannya. Itu silahkan dijelaskan. Jadi, di sini ada 5 asumsi dasar yang Anda harus menjelaskan bagaimana penerapan atau implementasi dalam pembuatan laporan keuangannya. Itu kalau nggak salah pertanyaan keempat ya. Oke, next. Oke, ini aja. Kemudian kita akan lihat prinsip dasar dari akuntansi. Sebenarnya prinsip dasar akuntansi itu tadi kalau nggak salah ada 3 ya. Yang pertama adalah prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran ini karena tadi ya, akuntansi itu informasinya menggunakan format monetary unit atau unit moneter, sehingga kita perlu mengukur berapa nilai transaksi dalam satuan uang. Nah, pada saat melakukan pengukuran, maka kita pengukuran dan juga pencatatan pada saat kita membuat jurnal itu kita menggunakan yang namanya historical cost atau biaya historis, yaitu mengukur transaksi berdasarkan biaya yang terjadi berdasarkan biaya yang terjadi pada saat transaksi itu dilakukan. Nah, kalau pada saat pembuatan laporan keuangan, pada saat kita melakukan tahapan agak terakhir dalam siklus akuntansi itu, maka kita harus melakukan atau menetapkan nilai-nilai aset, liabilitas, dan ekuitas itu bukan lagi historical cost, tapi menggunakan fair value. Fair value adalah the price that will be received to sell an asset or paid to transfer of liability in an orderly transaction between market participants and the measurement date. Jadi, fair value adalah harga yang akan diterima dari penjualan aset atau membayar utang pada saat kita membuat laporan keuangan. Jadi, contohnya seperti ini. Misalnya, pada akhir tahun tuh suatu aset kalau dijual, pasti nilainya berbeda dengan kalau kita menjual aset di awal tahun gitu ya, bisa naik, bisa turun, sehingga memang nilai yang kita sajikan dalam pelaporan keuangan adalah mendekati harga jualnya pada saat kita membuat laporan keuangan misalnya akhir tahun, seperti itu. Itu adalah dimaksud dengan fair value. Penjelasan mengenai fair value akan kita bahas di chapter selanjutnya dari AKM 1 ini, sehingga nanti tidak akan kita bahas secara lebar di sini. Itu tadi adalah measurement principle. Saya ulangi, kalau membuat jurnal itu kita menggunakan historical cost, sedangkan kalau menyajikan laporan keuangan kita menggunakan fair value. Kemudian pengakuan pendapatan atau revenue recognition. When a company agrees to perform a service or sell a product to a customer, it has a performance obligation. Requires that company recognition revenue in the accounting period in which the performance obligation is satisfied. Jadi, kita harus mengakui adanya pendapatan setiap ada transaksi penjualan barang atau jasa. Namun, dalam mengakui pendapatan ini ada syaratnya, teman-teman, yaitu memang benar kita telah melakukan usaha untuk menghasilkan pendapatan tersebut, yaitu kita telah menjual barang atau jasa. Contohnya apa? Ya misalnya kita menjual barang,
maka pendapatan itu kita catat pada saat kita telah melakukan transaksi penjualan barang. Misalnya penjual langsung kepada pembeli ataupun mengirimkannya ke gudangnya pembeli. Jadi memang barang tersebut sudah berpindah kepada pembeli dan menjadi haknya pembeli, maka kita sudah boleh mengakuinya sebagai pendapatan walaupun pembeli katakanlah belum membayar sejumlah uang kepada kita karena kita katakanlah melakukan penjualan kredit. Jadi pendapatan diakui pada saat kita telah telah melakukan kewajiban kita, yaitu menyampaikan barang kepada customer atau menyajikan atau melakukan jasa kepada pelanggan seperti itu. Silakan dibaca sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah expense recognition atau pengakuan beban. Outflows or using up of asset or incurring of liabilities during a period as a result of delivering or producing goods and or rendering service, yaitu aliran kas yang keluar atau aliran keluar dari sumber daya terkait dengan usaha perusahaan dalam menjalankan operasinya atau usaha perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Jadi misalnya di sini contohnya misalnya perusahaan manufaktur ya, di mana dia memproduksi sendiri persediaannya, maka tipe dari biaya atau beban yang nanti akan muncul yaitu beban produksi atau product cost dan beban periode atau period cost. Product cost itu adalah semua beban yang terkait langsung dengan produk, contohnya adalah material atau bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik gitu ya. Jadi pengakuannya nanti adalah pada saat periode terjadinya beban tersebut gitu ya. Jadi ketika beban tersebut sudah terjadi, walaupun katakanlah materialnya masih ngutang gitu ya belinya, tetapi karena kita sudah merasakan manfaatnya, maka harus segera diakui sebagai beban. Period cost contohnya adalah salaries, beban gaji, atau biaya administrasi. Nah, ini juga diakui pada saat terjadinya. Nah, biaya periode ini adalah terkait dengan manajerial atau pengelolaan perusahaan. Jadi, intinya beban itu harus diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kita mengeluarkan uang untuk membayar tersebut, gitu ya. Kemudian prinsip basic yang selanjutnya adalah full disclosure atau pengungkapan secara penuh. Providing information that is of sufficient importance to influence the judgment and decision of an informed user. Jadi, bagaimana perusahaan atau pembuat laporan keuangan atau manajemen itu harus menyajikan secara keseluruhan informasi yang relevan terhadap kebutuhan para stakeholder dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi tidak ada informasi yang sifatnya ditutup-tutupi untuk kepentingan satu pihak, karena tadi ingat kita harus netral terhadap kepentingan salah satu pihak. Nah, dalam full disclosure ini kira-kira yang disajikan atau yang dicantumkan dalam pelaporan keuangan meliputi 1. Laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari 5 komponen ya. Komponen yang pertama adalah laporan laba rugi komprehensif. Komponen laporan keuangan yang 2 adalah laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, kemudian laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan ini ya, notes to the financial statement, di mana catatan atas laporan keuangan ini merupakan penjelasan secara deskriptif mengenai informasi kuantitatif yang ada pada laporan keuangan. Kan karena informasi dalam laporan keuangan itu berupa angka, maka perlu dinilai perlu untuk menjelaskan secara detail mengenai angka-angka yang ada pada laporan keuangan, misalnya bagaimana cara menghitung persediaan, kemudian bagaimana cara menghitung nilai aset, apakah ada impairment atau ada revaluasi seperti itu. Dan adanya supplementary information, yaitu informasi tambahan yang memang dibuat untuk menambah
atau meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk mahasiswa saya adalah sebutkan contoh-contoh supplementary information yang ada pada laporan keuangan seperti itu. Jadi sebutkan contoh-contoh supplementary information yang ada pada pelaporan keuangan dan isi informasinya apa dan manfaatnya kira-kira apa untuk para stakeholder seperti itu. Contohnya misalnya ada laporan mengenai kinerja sosial perusahaan. Berarti perusahaan itu telah memikirkan bagaimana operasionalnya itu berdampak pada kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya, sehingga dia harus berkontribusi atau melakukan pertanggungjawaban sosial terhadap masyarakat di sekitarnya. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Manfaatnya bagi stakeholder adalah untuk melihat kemapanan dari perusahaan. Oh, kalau dia aja udah memikirkan tanggung jawab sosialnya, berarti perusahaan ini sudah menyadari eksistensinya seperti apa dan mampu menghasilkan pendapatan di luar pendapatan utama terkait dengan kinerja keuangannya. Misalnya seperti itu ya. Itu pertanyaan selanjutnya. Oke, next aja. Yang terakhir adalah kita akan melihat apa sih keterbatasan dari informasi akuntansi yang kita sajikan dalam pelaporan keuangan. Batasan utamanya yaitu cost atau biaya. Untuk menghasilkan suatu informasi itu perlu biaya. Contohnya nih, misalnya perusahaan, katakanlah perusahaan apa ya, Indofood atau Wingfood gitu ya, itu kan produknya banyak banget ya. Misalnya Indofood itu ada sausnya, ada mie-nya, ada minumannya, mie-nya aja variannya banyak gitu ya. Untuk menghitung berapa sih persediaan yang dimiliki oleh Indofood, bayangkan ya, Indofood itu produknya berapa sih? Bisa aja dia menjualnya menjualnya dengan cara konsinyasi gitu kan, sehingga dia harus menghitung persediaan yang dia miliki untuk disajikan dalam laporan keuangan. Maka dia harus memiliki pegawai yang tugas utamanya adalah menghitung persediaan. Bayangin berapa banyak persediaannya Indofood ya, maka dia perlu menggaji beberapa pegawai untuk menilai berapa sih jumlah persediaan yang nantinya nilai tersebut akan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Berarti perlu biaya untuk menggaji karyawannya hanya untuk mencari berapa sih persediaan yang tersedia untuk dijual yang merupakan aset lancarnya Indofood. Misalnya lagi mau melihat berapa sih aset yang dimiliki oleh Indofood, misalnya asetnya adalah berupa pabrik. Pabrik bangunnya 50 tahun yang lalu. Sekarang nilainya berapa? Maka dia harus misalnya dia harus menggunakan jasa appraisal, jasa profesional untuk menaksir berapa value atau nilai dari aset pabriknya tersebut. Itu biaya lagi. Jadi memang benar, semakin banyak informasi yang disajikan, semakin berkualitas informasi yang disajikan, itu keterbatasannya adalah biaya yang dialokasikan oleh perusahaan untuk menyajikan informasi tersebut. Akan tetapi itu tidak menjadi soal jika memenuhi syarat bahwa biaya yang dikeluarkan akan mendatangkan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya tersebut. Artinya memang seberapapun biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi, manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan dari biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi tersebut bisa lebih besar dibandingkan biayanya. Misalnya dengan membuat laporan keuangan yang berkualitas, lengkap, dan memenuhi karakteristik kualitatif informasi akuntansi, maka semakin banyak stakeholder maupun kreditor yang menyediakan dananya bagi perusahaan. Jadi itu yang dimaksud sebagai keterbatasan laporan keuangan dalam segi cost seperti itu. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Kedepannya kita akan belajar dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat belajar. Ciao!